Kembali lagi di channel Bioscience. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah materi IPA kelas 8. Jika adik-adik telah menyimak di video-video sebelumnya, telah membahas contoh soal resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah. Sedangkan kali ini kita akan membahas soal keduanya dengan variasi soal yang berbeda agar adik-adik lebih paham bagaimana variasi-variasi soal pada resultan gaya searah dan berlawanan arah. Baiklah, langsung saja contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah cerita bahwasanya saat berangkat sekolah, Ani, Nina, Roni, dan Doni sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba mobil tersebut mati di tengah perjalanan menuju sekolah. Ani dan Nani menarik mobil dari depan dengan gaya yang dikeluarkan 26 Newton dan 19 Newton. Sedangkan Roni dan Doni mendorong dari belakang dengan gaya yang dikeluarkan adalah 37 Newton dan 46 Newton. Lalu pertanyaannya adalah tentukanlah resultan gaya yang terjadi pada kisah yang dialami oleh Ani, Nina, Roni, dan Doni. Baiklah, langsung saja kita jawab. Tetapi sebelum kita jawab, kita gambarkan terlebih dahulu kondisi pada saat Ani, Nina, Roni, dan Doni. Di sini Ani menarik dengan gaya 26 Newton, sedangkan Nani menarik dengan gaya 19 Newton. Selanjutnya, Roni menarik dengan 37 Newton, sedangkan Doni menarik dengan gaya 46 Newton. Nah, gimana cara menentukannya? Kita lihat lagi di soalnya. Perhatikan urutannya. Di sini ada Ani dan Nani. Berarti Ani 26 Newton, Nani 19 Newton. Doni sama Roni pun sama. Namanya dahulu Roni. Roni 37 Newton, Doni 46 Newton. Jadi kita harus sesuai antara nama dengan gaya yang dikeluarkan oleh mereka. Setelah itu kita tentukan mana yang F1. Ani adalah F1, Nani adalah F2, Roni F3, dan Doni adalah F4. Setelah kita tahu, langsung saja kita pakai rumusnya. Dan perlu adik-adik ingat bahwasanya ini adalah gerak resultan gaya searah, di mana walaupun Ani dan Nani bergerak ke belakang, Roni dan Doni bergerak ke depan, tapi mereka sama-sama gerak searah ke arah kanan untuk mendorong mobil dan menarik mobil, sehingga gaya yang dihasilkan atau arah yang dihasilkan adalah gaya searah. Rumus resultan gaya searah adalah ditambah. Langsung kita tulis saja R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Setelah kita tahu angka-angkanya, langsung saja kita masukkan. 19 ditambah 26 ditambah 37 ditambah 46. Nah, yang adik-adik perlu ingat bahwasanya penentuan angka pada resultan gaya searah itu tidak harus urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kenapa? Karena mereka sama saja. Jadi F1 tidak harus angka yang paling besar, F2 juga segitunya, dan F4 tidak harus angka yang paling kecil. Itu hanya berlaku di contoh soal selanjutnya. Lalu tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 128 Newton. Bergerak kemana? Bergerak ke arah kanan. Jadi mereka berempat ini bergerak ke arah kanan, yang menyebabkan mereka bergerak ke arah yang sama. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Di sore hari terdapat sekelompok anak sedang bermain tarik tambang di lapangan. Budi dan Doni menarik ke arah kanan dengan gaya yang dikeluarkan adalah 57 Newton dan 39 Newton. Sedangkan Andi dan Anton menarik ke arah kiri dengan gaya yang dikeluarkan adalah 35 Newton dan 24 Newton. Hitunglah resultan gaya yang terjadi pada tarik tambang tersebut. Di soal ini sudah jelas masalah yang diberikan adalah bahwasanya ada sekelompok anak sedang main tarik tambang. Otomatis ketika tarik tambang bergerak ke lawan arah, sehingga kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini ada Budi dengan gaya yang dikeluarkan adalah 57 Newton, sedangkan Doni adalah
39 Newton. Selanjutnya lawannya Andi dengan gaya 35 Newton dan Anton dengan gaya yang kurang adalah 24 Newton. Nah, jadi mereka ini sedang main tarik tambang, otomatis Budi dan Doni bergerak ke arah kanan dan Andi dan Anton bergerak ke arah kiri. Mereka saling berlawanan arah geraknya, sehingga ini masuk ke contoh soal resultan gaya berlawanan arah. Nah, di sini cara menentukannya adalah F1 pada resultan gaya berlawanan arah itu harus angka yang paling besar. Sedangkan F2 itu angka yang tidak paling besar, tetapi tidak berlaku pada F3 dan F4. Jadi misalkan F1-nya angkanya itu lebih kecil daripada F3 sebelah sini, maka otomatis F1 pindah ke F3 yang bagian sini. Jadi intinya F1 adalah angka yang paling besar dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Di sini satu kelompok kita jumlahkan dahulu F1 ditambah F2, lalu setelah kelompok ini kita jumlahkan dikurang dengan jumlah dari F3 dan F4. Nah, kita masukkan angkanya. F1-nya 57 Newton, F2-nya 39 Newton. F3-nya 35 Newton dan F4-nya 24 Newton. Nah, intinya kalau ada permainan tarik tambang, di sini ada gaya tarik menarik, maka kita jumlahkan ke arah yang sama dulu dengan rumus resultan gaya searah. Otomatis F1 dan F2 kita jumlahkan dahulu, 57 ditambah dengan 39 berapa hasilnya, lalu nanti akan dikurang dengan hasil dari 35 ditambah 24. Kita jumlahkan dulu yang searah, setelah itu baru kita kurang hasilnya. Hasil dari F1 tambah F2 adalah 96 Newton dan F3 tambah F4 adalah 59 Newton. Nah, ketika sudah ketemu arah ke kanan berapa totalnya, arah ke kiri berapa totalnya, lalu tinggal kita kurangkan, maka hasil yang dihasilkan adalah 37 Newton bergerak ke arah kanan. Jadi seperti itu. Otomatis pada perlombaan tarik tambang ini yang menang adalah Budi dan Doni. Kenapa? Karena gaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada timnya Andi dan Anton. Baiklah, ini tadi contoh soal resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah. Jadi jangan lupa dipelajari oleh adik-adik. Semoga video ini membantu proses adik-adik dalam belajar di rumah, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar dapat membantu konten kreator untuk membuat video-video yang bermanfaat selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.